Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah dan tidak kurang dari satu apapun. Dan jangan lupa teman-teman harus tetap semangat dalam menuntut ilmu, karena Allah sudah menjanjikan bahwa Allah itu akan meninggikan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Nah, meskipun dalam ada wabah COVID-19, teman-teman tetap semangat ya. Kita sama-sama baca doa, semoga Allah mengangkat wabah COVID ini supaya kita bisa berkumpul dan belajar bersama di SD Islam Sabilina. Nah, teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang bunyi. Ada 4 hal yang mau kita pelajari tentang bunyi. Yang pertama, pengertian bunyi. Yang kedua, jenis-jenis bunyi. Yang ketiga, sumber bunyi. Dan yang keempat adalah perambatan bunyi. 1. Bunyi. Ada yang sudah tahu apa itu bunyi? Iya, betul. Bunyi adalah energi atau sesuatu yang dapat kita dengar. Bunyi berasal dari benda yang bergetar. Saat kita berbicara, kita sedang mengeluarkan bunyi. Dalam bunyi, kita mengenal istilah frekuensi. Ayo, siapa yang tahu apa itu frekuensi? Betul, frekuensi adalah banyaknya getaran dalam 1 detik. Satuan frekuensi disebut Hertz atau Hz. Nah, yang kedua, jenis-jenis bunyi. Ada 3 jenis bunyi. Siapa yang sudah tahu? Jenis bunyi yang pertama adalah 1. Bunyi infrasonik. Yang kedua adalah bunyi audiosonik. Dan yang ketiga adalah bunyi ultrasonik. Nah, siapa yang sudah tahu apa itu bunyi infrasonik? Betul, bunyi infrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Nah, manusia tidak bisa mendengar bunyi infrasonik. Hanya hewan-hewan tertentu yang bisa mendengar bunyi infrasonik. Contohnya apa, Bu? Hewan yang bisa mendengar bunyi infrasonik? Di antaranya ada jangkrik, ada anjing, dan ada gajah. Yang kedua adalah bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Manusia bisa mendengar bunyi ini, teman-teman. Dan ada beberapa hewan juga yang bisa mendengar bunyi ini. Contohnya ada jangkrik, ada anjing, ada kelelawar, dan ada lumba-lumba. Yang ketiga adalah bunyi ultrasonik. Apa itu bunyi ultrasonik? Betul, bunyi ultrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz. Manusia tidak dapat mendengar bunyi ultrasonik, namun manusia bisa memanfaatkan bunyi ultrasonik tersebut. Biasanya digunakan oleh para dokter. Yaitu apa alatnya? Ayo, siapa yang tahu? Betul, para dokter kandungan menggunakan USG atau ultrasonografi yang berfungsi untuk melihat kondisi janin dalam kandungan bunda. Nah, ada juga hewan yang bisa mendengar bunyi ultrasonik. Di antaranya ada kelelawar dan lumba-lumba. Nah, teman-teman sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Selain jenis-jenis bunyi, kita mengenal istilah amplitudo dan resonansi. Siapa yang sudah pernah dengar kata amplitudo dan resonansi? Ya, amplitudo adalah simpang getaran atau kuat lemahnya bunyi. Saat kita mendengar suara yang sangat keras, gendang telinga kita bisa rusak, teman-teman. Contohnya, saat kita mendengar suara bom dari kedekatan atau saat mendengar pesawat yang lepas landas. Itu bisa, kalau terlalu dekat, bisa merusak gendang telinga kita.
Resonansi. Resonansi adalah ikut bergetarnya suatu benda karena memiliki frekuensi yang sama. Contohnya adalah ketika hujan turun disertai petir, teman-teman. Nah, ketika hujan turun disertai petir, petir tersebut bisa menyambar benda. Nah, benda tersebut bisa bergetar. Contohnya pada kaca. Kaca jendela di rumah kita bisa bergetar ketika kesambar petir. Nah, itu membuktikan bahwa ada kesamaan yang memiliki frekuensi yang sama. Begitu, teman-teman. Lanjut ya, kita ke materi sumber-sumber bunyi. Ada yang tahu apa itu sumber bunyi? Betul, sumber bunyi adalah segala sesuatu yang menghasilkan bunyi. Nah, sumber bunyi di sini ada apa aja? Ayo, siapa yang tahu? Sumber bunyi itu contohnya pita suara manusia. Yang kedua, garpu tala. Yang ketiga, alat musik. Dan yang keempat adalah mesin bermotor. Nah, bagaimana sih pita suara manusia bisa menghasilkan bunyi? Nah, jika kita berbicara, maka kita sedang mengeluarkan bunyi. Maka pita suara kita ini adalah sumber bunyi. Begitu. Nah, yang kedua adalah garpu tala. Garpu tala ini semacam baja yang mirip dengan garpu. Garpu tala ini bisa menghasilkan bunyi jika dipukul. Garpu tala ini ada biasanya pada alat musik. Nah, alat musik juga termasuk sumber bunyi. Alat musik apa yang bisa menghasilkan bunyi? Ayo sebutkan. Siapa yang tahu? Betul. Contohnya ada drum ketika dipukul. Ada gitar ketika dipetik. Jeng jeng jeng. Ada juga seruling. Seruling bisa dijadikan sumber bunyi ketika ditiup. Betul, teman-teman pintar. Selanjutnya, perambatan bunyi. Siapa yang tahu? Bunyi bisa merambat melalui media apa? Good job. Bunyi itu dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan benda gas atau udara. Nah, perambatan bunyi yang paling cepat itu pada media benda padat. Sedangkan perambatan bunyi yang paling lemah itu terjadi pada benda udara atau gas. Nah, contohnya apa sih, Bu? Apa sih buktinya bahwa bunyi itu bisa merambat melalui media-media tersebut? Contohnya adalah bunyi dapat merambat melalui benda padat ketika dokter melihat kondisi pasiennya menggunakan stetoskop. Nah, stetoskop di sini adalah benda padat. Jadi, detak jantung pasien dapat terdengar oleh dokter. Atau saat teman-teman sedang bermain telepon mainan yang terbuat dari gelas plastik. Nah, biasanya itu ada talinya. Tali tersebut bisa menjadi media perambatan bunyi. Nah, tali tersebut adalah benda padat. Yang kedua adalah bunyi bisa merambat melalui benda cair. Contohnya bagaimana, Bu? Contohnya adalah ketika kita melempar atau menaruh benda ke genangan air, maka air tersebut bisa mengantarkan atau menjadikan getaran sehingga terdengar oleh telinga kita. Dan yang ketiga adalah bunyi bisa merambat melalui udara. Nah, buktinya apa? Ini saat ibu sedang menjelaskan, teman-teman dapat mendengar. Nah, itu bahwa membuktikan bahwa bunyi bisa merambat melalui udara. Oke, sampai di sini teman-teman paham? Paham, alhamdulillah. Oke, dari sini kita simpulkan bersama-sama ya teman-teman. Tadi apa saja yang sudah kita pelajari? Pengertian bunyi, betul tadi. Yang kedua apa? Jenis-jenis bunyi. Yang ketiga apa? Sumber bunyi. Dan yang keempat adalah perambatan bunyi. Oke,
Setelah ini teman-teman akan praktek bahwa bunyi itu bisa merambat melalui benda padat. Sudah disiapkan belum alat dan bahannya? Sudah, oke ya. Demikian materi hari ini, mudah-mudahan dapat dipahami dan kita bisa bertemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.